Selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami boleh hidup. Kami boleh ada sebagaimana adanya. Semua karena kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat yang 19 yang berbunyi demikian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan. Saya akan memberikan judul untuk sharing kita pada pagi hari ini, yaitu tentang pengharapan yang menghidupkan. Waktu saya masih kecil, saya banyak menemui orang-orang yang berputus asa karena masalah-masalah berat yang mereka alami. Bahkan teman saya yang masih sangat muda, karena merasa orang tuanya bukan orang kaya, dan dari kepandaiannya mereka tidak mempunyai keterampilan apa-apa, lalu dia bersama beberapa teman membentuk suatu kelompok yang dinamakan Madesu. Madesu singkatan dari masa depan suram. Saya juga melihat ada banyak orang tua yang pasrah, yang tidak menyekolahkan anaknya karena melihat dirinya sendiri. Karena pikirnya, kalaupun toh sekolah paling-paling nasibnya ya begini-begini saja. Istilahnya nrimo ing pandum. Nah, gambaran-gambaran inilah adalah orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Mereka hanya menerima nasib dan tidak berani bermimpi untuk masa depannya. Contoh, seorang gadis yang sudah berumur namun belum menemukan pasangannya, bisa juga gadis itu akan tidak mempunyai pengharapan. Atau orang yang sedang sakit lalu dokter memberikan vonis bahwa dia sakitnya tidak bisa disembuhkan. Nah, kondisi seperti itu bisa membuat seseorang kehilangan pengharapan. Namun ada kabar baik. Alkitab berkata dalam Pengkhotbah 9 ayat yang keempat, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ini berarti orang yang tidak mempunyai harapan sama saja dengan orang yang mati. Bukan mati gitu ya, mati impiannya. Itulah sebabnya ketika Tuhan menemui Musa dalam semak duri yang menyala, Tuhan berkata, "Akulah Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub," yang terdapat di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-6. Artinya bahwa Dia adalah Allah dari orang hidup, bukan orang mati, yang terdapat di dalam Matius 22 ayat 32. Bacaan kita pada pagi hari ini yang terdapat di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Sau atau jangkar adalah alat kait yang digunakan untuk mengkaitkan kapal ke dasar laut agar kapal tidak hanyut terkena arus atau ombak yang besar. Demikian juga hidup kita seharusnya punya pengharapan kepada Tuhan. Maka kita akan menjadi kuat dan tidak terombang-ambing oleh derasnya arus dan gelombang permasalahan di dunia ini. Karena Tuhan adalah Allah yang bisa diandalkan. Abraham pernah mengalami saat putus asa ketika anak yang dijanjikan tidak kunjung lahir. Sementara usia lanjut dan istrinya mati haid. Menurut Abraham, dia menerima saran dari istrinya untuk mengambil Hagar menjadi istri. Namun Allah kembali memberikan janjinya sehingga Abraham sampai pada titik meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Padahal usia Abraham pada waktu itu 99 tahun dan Sarah berumur 89 tahun. Yang secara medis tidak mungkin punya anak. Namun Allah adalah Allah yang melampaui akal manusia. Sehingga dia sanggup melakukan segala perkara termasuk membuat Sarah yang sudah mati haid mengandung dan melahirkan seorang putra yaitu Ishak. Dari gambaran ini kita bisa melihat jangan sampai pengharapan kita menjadi pupus. Kita menjadi patah semangat. Dalam kondisi seperti ini, diharapkan kita ini terus berharap kepada Tuhan. Sampai pada saatnya, Tuhan akan menyatakan perkara besar dalam kehidupan kita sekalian. Seperti Abraham, meskipun tidak ada dasar untuk percaya, tapi dia tetap percaya. Karena dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Pada pagi hari ini, biarlah bersama-sama kita terus memotivasi diri kita bahwa janjinya adalah ya dan amin buat kita sekalian. Semoga pada pagi hari ini kita tetap semangat di dalam Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Amin. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam